Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Aksa Ayudhya dari kelompok kedua angkatan 18 NDH 13 peserta Latsar CPNS 2022 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas agenda 3, yaitu sistem merit beserta penerapannya di Indonesia dan di Banjarmasin. Tutor saya kali ini adalah Pak Sugiono, SOS MSI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem merit, kriteria sistem merit, serta penerapannya di sistem merit di Indonesia dan penerapan sistem merit di Kota Banjarmasin. Kemudian nanti ada penutupnya berupa kesimpulan. Pertama-tama, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Sistem merit ini kemudian dijabarkan dengan lebih jelas di Permenpan Nomor 40 Tahun 2018. Kriteria sistem merit. Pertama-tama, seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan. Kemudian perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja. Adanya pelaksanaan seleksi dan promosi yang dilakukan secara terbuka. Kemudian memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu, memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang, dan memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN. Penerapan sistem merit di Indonesia. Tahapannya meliputi adanya pembuatan roadmap penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah, baik itu di instansi pusat dan instansi daerah. Yang kemudian adanya pembentukan dan tugas tim penilai mandiri sistem merit pada instansi pemerintah. Hal ini yang merupakan cikal bakal berdirinya Komisi ASN. Kemudian adanya penerapan penilaian tingkat penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah yang merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara. Kemudian adanya pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah oleh Komisi ASN. Kemudian adanya pengawasan dan evaluasi dampak penerapan sistem merit yang sudah dilaksanakan pada instansi pemerintah oleh KASN berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PKN, LAN, dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, dari yang dijabarkan tadi, apakah yang dimaksud dengan roadmap penerapan sistem merit itu? Roadmap penerapan sistem merit itu terdiri dari aspek perencanaan kebutuhan, aspek pengadaan, aspek pengembangan karir, aspek promosi dan mutasi, aspek manajemen kinerja, aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, aspek perlindungan dan pelayanan, aspek sistem informasi. Nah, untuk penerapan sistem merit di Indonesia sendiri, untuk aspek perencanaan dan pengadaan, pemerintah melalui Kemenpan RB telah memiliki data beberapa jumlah kebutuhan pegawai seluruh Indonesia dan kemudian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mengadakan seleksi dengan CAT atau Computer Assisted Test, baik di instansi pusat dan daerah. Kemudian untuk aspek pengembangan karir, bekerja sama dengan instansi pemerintahan antara instansi pemerintah dan LAN untuk melakukan kediklatan. Kemudian ada aspek sistem informasi, yaitu terbukanya informasi tentang rekomendasi baik buruknya penerapan sistem merit dari KASN kepada instansi pemerintah.
Sedangkan untuk penerapan sistem merit di Banjarmasin sendiri, aspek perencanaan kebutuhan sudah memiliki data untuk analisis jabatan yang diperlukan dalam RPJ hingga tahun 2024 nanti. Aspek pengadaan juga telah terselenggaranya dengan baik proses penerimaan CASN baik untuk PNS dan P3K di Kota Banjarmasin pada tahun 2021 lalu, yaitu dengan mengedepankan terbukanya informasi pada saat terseleksi tersebut berlangsung. Kemudian aspek pengembangan karir. Selama ini yang baru berjalan dengan baik adalah tugas belajar baik secara mandiri maupun menggunakan beasiswa dari Pemko Banjarmasin. Untuk aspek promosi dan mutasi perlu adanya pembatasan jumlah mutasi dari luar daerah untuk masuk ke Pemko Banjarmasin. Sedangkan untuk promosi masih perlu ditingkatkan lagi agar the right man put on the right position. Kemudian untuk aspek manajemen kinerja, adanya pelaporan SKP model terbaru akan membuat angka indeks profesionalitas PNS Pemko Banjarmasin akan meningkat. Kemudian untuk aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin, adanya surat edaran wali kota tentang tata cara presensi yang baru, maka para PNS diharapkan dapat hadir tepat waktu ke kantor dan juga keaktifan dalam pelaporan aktivitas kinerjanya. Kemudian aspek perlindungan dan pelayanan yaitu menyediakan bantuan hukum untuk para PNS yang tersandung kasus hukum, utamanya kasus non-korupsi. Aspek sistem informasi perlu dilakukannya pemutakhiran data-data pegawai negeri sipil di Pemko Banjarmasin yang telah memasuki usia pensiun dan belum mengajukan jaminan pensiunnya. Untuk penutupnya, konklusinya adalah penerapan sistem merit di Indonesia secara umum data yang diperoleh dari portal Meritopedia KASN menyebutkan dari 31 kementerian dan 35 lembaga negara, terdapat 19 kementerian dan 14 lembaga negara memiliki penilaian sistem merit dengan kriteria sangat baik. Sedangkan untuk penerapan sistem merit di Banjarmasin, secara umum data yang diperoleh oleh PKD di Kota Banjarmasin dari perangkat-perangkat daerah di Kota Banjarmasin menunjukkan masih belum menjalankan dengan baik penerapan aspek-aspek dalam sistem merit di tiap-tiap perangkat daerah tersebut. Demikian presentasi saya tentang sistem merit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.